di komiknya aja itu gue udah painful tuh, gitu. Udah berkaca-kaca tuh gue baca di Manga Plus waktu itu. Apanya yang anime humor. Subscribe. Irasemase. Halo. Selamat datang di Ngobstaku. Tempatnya ngomongin anime. Anime, wibu, dan pop culture Jepang lainnya. Sorry MC magang masih grogi. Gue Brodon. Gue Dita. Langsung aja nih. Nah, di episode kali ini nih, ini kita mau ngebahas satu anime yang lagi tayang, yang lagi anget nih. Benar. Semoga pada saat ini tayang juga harusnya ini lebih cepet nih. Ini cepet nih. Iya. Karena kita mau ngomongin Dandanan season 2 nih. Yang gue nonton duluan itu kan. Yang kamu nonton duluan. Ditampilkan foto aku nonton duluan. Gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kan dia lagi tayang di Netflix nih. Betul. Dan first impression kamu gimana? Karena gue nontonnya di layar yang lebih besar ya kebetulan. Kesenjangan. Sorry, privilege. Gue nonton 3 episode pertama itu secara animasi udah oke banget gitu. Dan gue suka banget gimana si Evil Eye-nya tuh dipakein warna ungu. Wah, itu dia. Kan kalau lo di komik itu kan hitam putih ya. Hitam putih, Lo nggak tahu gitu kan. Lalu Okarun itu dia warnanya kan jadi merah ya setelah dia berubah dengan kekuatan nenek turbo gitu kan. Jadi ditukar dengan biji tapi. Pada saat mereka ada scene battle itu kan merah sama ungu, tapi jadi keren banget gitu loh. Keren. Itu kayak scene-scene di Ultraman kan sering sinar-sinarnya tuh. Betul. Di movie-nya itu kan nge-recap 3 episode. Betul. Pertama tuh. Dan sekarang udah episode 5, Bu. Udah 5. Jadi kemarin rilis bulan Juli ya. Ya bulan Juli rilis 1 minggu 1 episode. Sekarang udah episode ke-5 dan ini tuh berarti arc-nya yang Evil Eye. Evil Eye, betul. Dan di sini juga sebenarnya kayak pas di komik tuh kita mungkin ada kebagi jadi 2 ya. Yang Curse House yang si rumahnya Gigi itu betul. Ya, yang ternyata banyak tempelan-tempelannya itu. Dan juga pada saat kebangkitan Evil Eye-nya gitu kan. Kan dibilang sama si nenek. Sama nenek, Lo iya. tuh jenius kalau jadi ini nih, Iya, shaman gitu. iya soalnya tuh badan dia tuh kuat gitu kan. Betul. Jadi energi dia juga diincar banyak setan gitu kan. Udah jadi dukun OP gitu ya. Iya makanya, tapi dia tidak memilih menjadi dukun karena cita-cita dia adalah mendampingi Momo. Ngomong-ngomong remaja, gue tuh pernah baca entah di Twitter apa di mana gitu, udah agak lama. Kalau si autornya ini dia disuruh baca 100 judul shoujo manga. What? Oh jadi waktu lagi masa development gitu ya? Iya, karena dia tuh, aduh gue nggak tahu lagi emosi cinta-cintaan kayak gimana. Kita kan nggak tahu ya, dia komikus kan suka aneh-aneh ya, personalitinya gitu kan kita nggak kenal. Terus jadi dia disuruh membaca 100 shoujo manga untuk develop feeling gitu. Oh kalau PDKT tuh gini, makanya ceritanya tuh ada deg-degan, oh PDKT gini apa gitu, tiba-tiba ada rival. Itu kan formula-formula yang ada di shoujo manga. Iya, betul. Iya kan? Paid off ya berarti dia ya. Bener. Hasil risetnya langsung kepake di manga. Iya, meskipun yang dipakai banyak banget tuh. Tiba-tiba OP tapi male protagonis 1 dan protagonis 2 berteman. Betul. Enggak yang rivaling. Ramuan-ramuan shoujo manga ya. Betul. Jadi dari season 2 nih kan insya Allah nih 12 episode ya. Iya. Berarti kalau episode 5 tuh udah sampai si Gigi lagi mau adaptasi. Berarti kemungkinan ada satu arc lagi nih. Arc si Famola. Oke, Wah, Kaiju. Aku nunggu nih. Iya, Famola gue nih. juga. Mungkin yang udah baca komiknya tuh tahu bahwa arc ini tuh ada berkaitan dengan sesosok makhluk seperti Kaiju gitu. Dan di opening sebenarnya udah si Dada ini kalau di openingnya tuh suka ada teaser karakter mana yang ada di situ. Ya kan? Karena di season 1 itu kan udah ada Aira, udah ada Okarun, Momo, neneknya, Turbo Granny dan lain-lain tuh ada di Easter egg di openingnya gitu. Nah ini juga sebenarnya ada gitu, ada Gigi, Evil Eye dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ditonton lagi tuh openingnya karena kita kan di Netflix punya satu kebiasaan yaitu skip opening. Iya betul. Tapi laki gua si animator kondang Indonesia itu katanya jangan di skip ini, terus dia nontonin aja. Gua kayak ya Allah bosan. Minggu lalu kan udah gitu ya. Iya, nonton aja di YouTube gitu dalam hati gua. Nah itu sih. Nah
dari arc yang sudah ada, lo favoritnya siapa nih? Kita ngomongin season 1 apa season 2 nih? Season 2 aja. Oke, season 2 aja ya. Season 2 yang so far ya. Gue Heeh. sangat suka waktu tentu saja episode di rumah berhantunya itu sampai muncul si Mongolian Anaconda itu. Mongolian worm. Itu kan di manganya anjir seru banget nih. Seru banget. Seru banget waktu dia lihat bergerak. Oke juga nih. Aku lihat-lihat gitu. Itu kan kalau di SpongeBob dia tuh cacing besar Alaska. Muncul lagi nih gambar cacing besar Alaska. Itu tapi gue lupa deh. Itu tuh diceritain gak sih kenapa si Mongolian death worm-nya itu bisa ada di gunung itu? Gue lupa. Itu tuh kan si keluarga yang mukanya sama semua itu tuh yang dia ternyata alien itu kan? Enggak, mereka tuh bukan alien. Ih, kamu gak nonton episode yang kemarin? Ih. Kan buka si nenek tuanya itu kan dia ternyata subterranean. Beda. Soalnya dia muncul lagi di recent betul, chapter. Di recent chapter dia muncul Iya. lagi. Oke. Pokoknya intinya si keluarga yang mukanya sama itu dia selama ratusan tahun tuh kayak iya kayak menjaga kestabilan. Jadi kan ada kepercayaan bahwa kalau ngejaga kestabilan gunung biar nggak meletus tuh harus ada pengorbanan. Nah, yang menjaga kestabilannya tuh si Anaconda ini nih. Nah, yang lucu ngomong-ngomong Anaconda adalah ternyata si nenek yang maksa Gigi untuk stay di situ tuh adalah orang yang memakai jurus Jennifer Lopez. Makanya nama jurusnya tuh Jennifer Lopez. Kalau lo tahu film Anacondanya Jennifer Lopez, dia tuh menunjukkan juga gitu jurusnya tuh Jennifer Lopez ya. Gue tuh awalnya kayak apa sih Jennifer Lopez? Oh, maksudnya di film Anaconda, men. Kayak tua banget referensinya, gue nggak sanggup gitu kan. Oke. Aku itu aku suka banget. Iya. Gue setuju sih. Gue suka banget yang Evil Eye kebetulan kan karena memang baru itu yang keluar kan. Dari 2 yang kemungkinan muncul gitu kan. Karena kan kalau season 1 itu ada yang Turbo Granny sama Silky kan. Silky, betul. Iya, yang Silky sih favorit gue kalau dari season 1. Itu nangisnya bener, di animasi itu indah banget men. Banget. Di komiknya aja itu gue udah painful gitu. Udah berkaca-kaca tuh gue baca di Manga Plus waktu itu. Apanya yang anime humor. Apanya yang gag anime gitu itu kan. Itu bagusnya dandanan. Dia mungkin mainnya shonen tapi kayak banyak deh dramanya, ada horor. Wah, dia tuh serakah men, subgenrenya banyak banget. Fantasy, science fiction, terus romance. Terus ada lagi yang lain-lain. Horor. Package tuh. Banyak banget itu. Terus ada yang historicalnya juga gitu kan. Nah, itu kalau gue suka Evil Eye arc setelah kalau tadi kan lu suka yang rumahnya. Gue suka pada saat Evil Eye-nya sudah muncul. Karena kan itu dia diceritain waktu udah merger sama Gigi nih. Iya, kan itu ada backstory-nya tuh. Makanya kenapa kan sama Gigi diizinkan tuh. Ya udah deh gitu. Nah, itu gue suka sih karena kan pertama, kalau rumahnya kan kenapa jadi seperti itu nggak sepenuhnya salah Gigi nih. Memang tidak salah ya dia. Maksudnya itu kan ternyata ada hubungannya sama si cult yang tadi gitu kan yang menjaga perdamaian. Terus sedangkan yang di Gigi itu kan Evil Eye-nya tuh bener-bener dibikin kita ada empati. Kayak kasihannya ternyata dia tuh harus melewati ini dan yang memberikan dia power adalah orang sekuat Gigi gitu. Jadi kayak lo kekuatan yokai yang powerful dengan manusia yang powerful juga. Tapi sebagai karakter dia bagus tau. Dia desain karakternya tuh keren banget waktu dia udah gabung sama Gigi. Tapi flashbacknya juga ini tega banget nih si orang-orang tua ini. Iya, dan akhirnya kan mereka membuat perjanjian tuh Okarun kan kayak Gue boleh bahas chapter terbaru ya gak sih? Kamu udah baca belum? Udah baca. Jadi di chapter terbaru dan wah akhirnya si Evil Eye sama Gigi udah ini Pak. Udah akrab ya. Akrab nih, mereka dapat form baru gitu. Iya, jadi gue menonton menonton dan membaca developmentnya Evil Eye itu menyenangkan sih. Karena dia salah satu karakter yang kekuatan yokainya tuh powerful kedua menurut gue setelah Turbo Granny. Turbo Granny tuh kayak OP gitu kan. Cuma dia kayak sundere aja. Gue malas bantuin kalian semua. Tapi dia paling jago tau menurut gue. Dia masih kabur kan di manga ya kan. Iya, masih nggak tahu di mana gitu kan. Tapi kan Okarun lagi powerless nih. Iya. Nah, ngomong-ngomong Okarun, lu menyadari nggak perubahan badan Okarun dari dia menye-menye ponian gitu menjadi
yang lebih perm rambutnya. Tiba-tiba dia perm ya. Mungkin dia ke salon perm di Jepang karena kan itu ngetren. Terus habis berantem dia kebakar-bakar. Iya bos. Sama ini kan dia badannya mungkin kurus banget gitu dulu. Setelah dia kan jadi lari mulu ya. Kebetulan adegan dia adalah lari mulu. Full throttle mulu tuh. Iya tuh. Lari dan akhirnya terbentuk otot gitu kan. Iya. Dia di season 2 udah lebih buff. Iya, lebih keren gitu kan. Tuh tapi ada masuk akalnya karena kayak setiap dia lagi battle atau apa itu pasti adegannya bawa barang berat, gendong orang, terus abis itu pokoknya banyak deh beban dia ya. Dan kalau dia lagi nggak bertarung kan dia di sekolah latihan. Iya, diam-diam latihan gitu kan. Okay. Itu keren tuh. Jadi buat temen-temen tuh harus dicontoh. Itu adalah momen dimana kita harus mencontoh Okarun menurut gue. Betul. Secara animasi juga apik banget sih Science Saru. Cocok ya dia studionya? Bener. Gue juga suka sih. Dan kebetulan pada saat gue nonton yang di bioskop itu sutradara dari opening dan juga sutradara animasinya itu mereka ngobrol gitu, kayak ngasih tahu gitu kenapa ini ngasih warna ngasih warna ungu, kenapa ngasih warna merah dan lain-lain. Kayaknya mungkin ada di YouTube, bisa coba dicek-cek aja. Kebetulan gue kan nontonnya di bioskop aja, gue nggak tahu gitu, tapi kayaknya ada gitu. Si sutradaranya lagi pada ngomong sutradara, gue ada Sapura Izu. Sapura Izu, surprise ini ada surprise nih, apa nih? Set, ini adalah Tenjin Scrollworks. Ini official kolaborasi bersama Dan. Sama Dan. Wih, masih disegel nih. Masih disegel. Jadi kita berdua kebetulan belum tahu nih isinya apa. Nih saking barunya tuh stikernya sampai banyak banget. Oh, ada certification of authenticity. 0/200. Wow, nice. Keren banget tuh. Kasih lihat gue. Dong, kita dapat. Nah ini ada bonus stiker. Ini logonya Tenjin. Tetap pakai gini. Ini juga ilustrasinya Tenjin. Oh ini satu lagi adalah Turbo Granny sedang berlari. Lucu banget. Iya. Mungkin nanti di TikTok kita kasih keranjang kuningnya ini kali ya. Bener. Jadi kalau kalian mau beli bisa cek di bawah banget. Nih. Nah ini packagingnya juga rapih ya menurut gue. Kayak dia ada plastiknya lagi dan kalau kalian udah nggak pakai atau kayak mau nyimpen dulu, ini gampang banget juga di package lagi. Bu kayak buka lemper nih. Iya lumayan. Gini. Ini kan biar kita deg-degan sedikit. Wah gila, Tenjin tuh kalau dipegang beda gitu ya. Nyaman. Ketebalannya juga ini nyaman pak. Nah set kita lihat nih. Coba kita kayak lagi benderaan. Nah set. Ini cocok buat kalian yang punya meja komputer sendiri yang gede ya. Kalau meja kamu kecil nggak bisa. Iya benar. Tapi dia punya yang ukurannya kecil juga. Kebetulan kita dapetnya yang ini nih. Iya, ini cukup kok buat meja kita di sini. Coba. Nah, ini jadi kita dapat yang gambarnya Turbo Granny dengan logo dan dadannya. Jadi ada ini beberapa varian ya dia. Dia kalau untuk yang collab dadadan tuh ada yang sepanjang ini, dia ada 2, yang ini dan yang gambarnya Momo dan Okarun sedang berlari. Lebih colorful. Cuma gue memilih yang ini karena gue suka banget Turbo Granny. Jadi yokai favorit gue tuh Turbo Granny sebenarnya. Nah ini kita bisa lihat nih. Nah, ini. Bisa nih kita simpen di bawah sini nih. Coba. Ini langsung kita test drive. Kita pakai ini ada anti slipnya ya, nggak bakal kegeser-geser. Nah, aduh squirtle kasihan bu. Nggak apa-apa kan? Sorry, panik kan? Episode ini banyak kagetnya. Iya. Nah tuh nyaman. Nah ini mic kita juga akhirnya ada solusinya nih. Tuh. Oh jadi kagak geser-geser. Nah, nggak ganggu nih kejedok-jedok kita. Tuh. Ih, mantapnya. Terima kasih Tenjin. Kalian bisa langsung check out aja, bisa cek di website mereka atau di banyak kok mereka di Shopee dan Tokped ada juga. Kebetulan kita nggak punya mouse jadi kita coba pakai handphone gini-gini ya. Tapi ini pasti bisa bagus nih. Ini nyaman sih menurut gue ya. Apalagi kalau lo kerjanya di rumah aja gitu. Atau kayak suka lo ngedress up meja kamu. Bener, ini cocok banget gitu. Apalagi kalau sukanya yang simple, gue menyarankan yang Turbo Granny ini. Tapi kalau lebih suka yang colorful, yang Momo Okarun tuh keren juga gitu, bisa cek. Dan dia selain ada
Dexmat, ada juga T-shirt dan juga ada Imani. Nah, desain Imaninya juga keren. Itu kemarin mereka baru rilis yang baru. Tadeng. Nanti dicek aja. Yeah. Oke deh, mantap kan? Mantap. Suka. Makasih Tanjin. Oke. Nah, menurut lo Brodon? Apa tuh? Karakter favorit lo? Karakter ya? Jadi kayak boleh yokai, boleh karakter utama. Satu nih? Terserah lu sih. Atau kita top 3 ya? Top 3 boleh top 3. Kalau kamu tadi kan udah bilang suka sama si Turbo Granny nih. Kalau gue suka banget si Okarun sebenarnya. Ini basic banget tapi gue suka Okarun karena dia awkward-awkwardnya dapet, karakter developmentnya bagus, karakter desainnya waktu dia lagi kesurupan juga. Sangat mencerminkan orang kesurupan ya. Tapi kesurupan terus berubah personality tuh gue suka lagi dia. Poinnya di situ tuh bagus tuh. Dan jadi kita ngeliatnya juga kayak dia emang berubah jadi karakter yang berbeda nih. Pas di anime juga jadi beda sih. Maksud gue kayak begitu lo baca di komik kan nggak ada suaranya ya. Jadi lo nggak tahu tuh perubahannya seperti apa selain fisik. Tapi pada saat di anime kebetulan dia voice overnya yang ngisi Tanjiro juga voice gitu kan. Actor. Iya voice actor. Sorry. Dia bayarnya double gak ya? Kan dia suaranya 2 versi. Menjadi 2 orang ya kan? Mungkin. Nah si voice actor ini kan pas jadi Okarun tuh dia suaranya kayak culun gitu. Tapi begitu dia berubah menjadi Okarun kesurupan jadi yang ganteng gitu. Karena dia ubah jadi yang kayak Ayo Sesan gitu kan. Menjadi Momo-chan. Habis itu apa tuh Brodon? Kirain ganti-gantian. Mau ganti-gantian. Kalau gue kan udah jelas tadi Turbo Granny ya, yang gue suka gitu. Karena yang gue suka itu adalah dia di episode awal dia tuh melindungi perempuan-perempuan yang rohnya tuh nyasar. Yang kayak ini entah suicide, entah ini diapa-apain gitu. Pokoknya mereka arwahnya tuh tidak tenang tuh dilindungi oleh Turbo Granny. Sebenarnya dia yokai yang baik menurut gue gitu kan. Jadi kalau lo baca komiknya itu juga banyak momen-momen dia melindungi Momo gitu dengan alasan soalnya lo cucunya Seiko karena dia deket banget sama Seiko sebagai sesama nenek-nenek. Kan numpang juga di rumah. Bener. Jadi kan makan kepiting tuh. Nah yang gue suka lagi Momo, oke. Gue suka banget Momo karena gue merasa Momo ini karakter yang solving problem semua orang. Kalau di gak gerak tuh tuh. Tiap arc, tiap apa, selalu Momo yang menemukan solusinya. Dia tuh kayak detektif Conan. Kayak solutif orangnya. Ini nih. Kalau ini gini berarti gini gitu. Tapi dia kan Gyaru ya. Jadi dia tidak terlihat intelijen banget gitu. Tapi di sini tuh ditunjukin bahwa lo pinter ya untuk berbagai hal gitu. Dibanding Aira yang jadinya tuh kayak Chunibyo. Karena dia kayak akulah the chosen one, aku emang harus menjadi Mahoshoujo. Soalnya gue cantik, gue tokoh utama aja. Iya bener gitu. Ya, kayak gitu. Nah itu gue suka Aira tapi nggak lebih suka daripada Momo gitu. Nah karakter ketiga lu siapa? Sorry Seraka. Gue suka Acrobatic Silky. Tapi itu sudah merger sama sebelumnya. Jadi dia sendiri. Karena dia karakter yang ini jarang ya di dalam episode atau chapter yang pendek kita dapat full karakter development, ada background story, ada yang apa yang dia lakuin sekarang sama redemptionnya juga ada di situ. Iya ada semua itu. Dia salah satu yang tragis tapi buat story dia bagus banget sih. Memorable banget. Apalagi dia kan seorang single mom, dia give up mimpinya menjadi balerina demi gitu kan. Anaknya. Dan dia akhirnya mencari pekerjaan lain demi melihat anaknya tersenyum. Pun walau waktu dia itu gagal di zaman dulu, terakhir dia nyelamatin si Aira. Akhirnya dia tetap mendapatkan redemptionnya tadi. Emang itu keren sih Acrobat Silky. Makanya akhirnya dia hidup dalam tubuh Aira gitu kan. Nah yang ketiga gue suka banget sama Gigi. Sama lagi, aku juga sekarang kan? lagi Gigi. Nah berarti sama nih karakter ketiga kita. Kalau gue sendiri alasannya kenapa gue suka Gigi pertama, meskipun dia ganteng, dia gak so ganteng. Betul. Iya. Betul. Terus kalau di dunia nyata tuh orang ganteng yang sadar dia ganteng tuh gak mungkin, agak impossible gitu. Banyak yang so ganteng malah meskipun gak ganteng. Betul. Ini tuh dia ganteng, dia atletis, ya mungkin tidak terlalu pintar gitu kan. Dan dia tuh kayak meskipun Okarun tuh istilahnya rival dia gitu, tapi dia tuh tidak memusuhi, dia menganggap bahwa Okarun tuh adalah sahabatnya. Itu gue suka banget gitu, kayak dia man up banget gitu. Betul. Iya kan, itu karakter yang gue suka banget dari Gigi.
dan bagaimana dia benar-benar berusaha melindungi Momo despite Momo tuh sukanya mau Karun gitu kan. Itu momen-momen dimana gue respect banget sama Jijinya tuh apa-apa. Karakter desainnya juga bagus banget. Iya, dan karakter desainnya juga nggak neko-neko. Human versionnya ganteng nih. Pas udah berubah, Merger tambah keren. Iya. Yang terakhir ini, wah kacau keren banget. Kacau. Jiji, number one. Best karakter Jiji. Jiji kemarin di episode terakhir, episode 5. Bener. Dia abis nyanyiin lagunya Ranma. Oh iya. Apa gitu. Sama ini, pas yang sebelumnya dia awal mainin sama Okarun yang begini-begini, itu kan Kimi ga Tsukida, Sakebita. Terus dia malah ikut nyanyi yang endingnya Anata Kimi Sumeteku. Jiji itu wibu dong. Iya, culture banget. Culture Itu banget. alasan lain untuk menyukai Jiji. Itu season 1 kan. Itu kayak udah gini. Kimi ga Tsukida. Anata Kimi Sumeteku. Bertabur ini ya emang Easter egg tau. Bener, si anime Dan. itu kayaknya dia seumur-umur kita deh. Jadi referensinya mirip Anaconda gitu, Ranma dan semacamnya. Ranmanya ya papai kan? Betul. Itu Oji. Dan ini kemarin ada reference Ultra Seven si Momo. Iya, sering. Tiba-tiba gini, tiba-tiba gini. Pose Ultraman tuh tiba-tiba si gini. Momo. Wah keren. Kayak gitu. Sekarang udah episode minggu ini udah ini ya, udah setengah jalan nih season 2 nih. Gua sepertinya bakal makin keren nih menjelang akhir season karena secara arc progression juga bentar lagi nih arc-nya si Famola. Gua menunggu banget. Betul. Cukup menyenangkan sih. Menyenangkan banget Iya. dandan itu. Dan- Gua sih sangat merekomendasikan buat kalian semua buat nonton dan please jangan sampai ketinggalan. Iya. Itu salah satu anime yang bagus banget, manganya juga bagus manganya. Iya, tapi mungkin lebih responsibel ya, jangan ajak anak kecil nonton. Karena banyak Ada, adegan-adegan yang bener, harus bener. disensor. Kebetulan sama Netflix gak disensor tuh. Ah, Iya kan, dari season 1. bener, Jadi bener. tolong bimbingan orang tua ya. Meskipun ini menarik, jadi yang responsibel aja gitu. Betul. Apalagi nih kita yang mau kita Nah, bahas? coba itu ada lagi deh. Susah nih. Ya udah tinggal ini aja. Oke. Kenapa gua bilang manganya bagus banget? Karena kalau kamu tahu si mangaka ya si siapa? Yukinobu Yukinebutatsu. Tatsu itu bekasan dari asistennya si mangakanya Chainsaw Man. Oh, Gitu. Jadi dia sedikit banyak dapat tuh Fujimoto. absurd-absurdnya Fujimoto Sensei nih si orang itu. bener. Sama panelingnya juga oke Wah ya. bagus, dinamis Iya. banget. Bener. Semua lulusannya asistennya si Fujimoto. Fujimoto jadi semua, Wak. Bener. Jigokuraku tuh. Oh, Yang iya. terbaru kalau kamu tahu Centuria manga baru, wah itu juga bagus banget. Itu juga buatannya sih salah satu asistennya Fujimoto Sensei. Makanya tuh mungkin memulai karir dari menjadi asisten komikus ya untuk menjadi ke situ. Oke deh. Sip, kita berarti sudah membahas nih ya semua yang perlu kalian tahu tentang dandanan season 2 nih. Gue akan memberi rating, ini belum tamat tapi gue akan memberi rating dia 8 dari 10 deh. Oke, berarti 4/5 Animation wise gue. sama plotnya bagus banget dandanan. Bener. Kamu berapa? Gue 4/5. 4/5 sama. Satu lagi karena belum tamat. Karena belum tamat. Nanti kalau udah tamat gue 5/5. Gue seuzon tau ini tamatnya bakalan cliffhanger lagi kayak season 1. Iya kan? Pasti bakal jadi movie lagi tuh adegan berantem kaijunya nih. Kaiju nih bakal jadi movie nih. Feeling gue. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat nanti Siapa ya. tahu kita diajakin CGV lagi Tuh, gitu untuk nonton lagi kita biar bisa review langsung. Benar, Oke. baiklah. Terima kasih Sip. teman-teman. Kalau begitu thank you sudah menonton kita berdua ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Ngops Ngops di Kebon buat nontonin episode-episode Ngops Taku di setiap minggunya. Follow juga sosmednya Ngops di Kebon, oke? Dan Brodon di @hi_pradana. Dan Dita di @hellodita. Hello Dita, suhuku. Kita ada kesenjangan follower di sini. Gak apa-apa. Itulah. Itulah. Oke deh kalau begitu sampai jumpa di episode Ngops Taku selanjutnya. Bye. Oke. Kita Subscribe.